mereka. Wal istifadati min aqwalihim wa af'alihim. Dan yang kedua dan yang ketiga, wal istifadati, mengambil faidah min aqwalihim wa af'alihim, dari perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ambil faidah. Orang baik tutur katanya pasti baik. Arti perkataan yang baik adalah perkataan yang isinya terdapat manfaat untuk agama kita. Orang baik pasti akan membicarakan tentang akhirat, tentang hukum-hukum agama, tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bergaul dengan mereka kita mendapatkan ilmu, secara otomatis dapat ilmu. Ambil pelajaran dari mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, tiru. Sia-sia kalau kita berteman dengan mereka tetapi ucapan mereka tidak dipakai, perbuatan mulia mereka tidak ditiru, sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ilmu tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu akan membuat pekarangan rumah penuh dengan sampah, penuh dengan dedaunan, kotor. Daripada tidak ada buahnya juga, mending ditebang. Begitu. Sia-sia kita mengajari orang tetapi orang yang diajari tidak mengamalkannya, kan begitu. Bukankah ilmu itu diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya untuk diamalkan, bukan hanya untuk didengar, bukan hanya sekedar untuk menjadi pelengkap acara. Bulan Maulid karena ada hari besar Islam, rapat dulu kita apabila kira-kira waktu yang pas untuk melaksanakannya, supaya kada berbenturan dengan masjid ini dan musola itu atau majelis itu misalnya. Bagus, ingin menghormati hari besar Islam, tapi ingat, di samping kamu menghormati hari besar Islam, kamu juga harus mengamalkan apa yang disampaikan di dalam acara tersebut. Jangan hanya sekedar dibuat sebagai pelengkap acara saja. Karena maksud utama mengadakan hari besar Islam adalah mengambil ilmu dan faidah dari acara itu. Bukan hanya sekedar mengundang orang banyak, baik dari kalangan masyarakat awam sampai pejabat dan ulamanya. Bukan itu saja. Kalau hanya sebatas itu, apa gunanya kita mengadakan acara semeriah itu? Inti yang terpenting dalam acara hari besar Islam itu ilmu yang disampaikan tersebut. Makanya kalau milih penceramah itu selektif, yang sekiranya menambah wawasan ilmu pengetahuan, dari tidak tahu jadi tahu. Jangan pelawak diundang, nggak ngerti hukum agama, akhirnya jualan di masjid. Dia nggak ngerti hukum agama, dia taunya lelucon, ngelawak. Akhirnya dia nggak ngerti tentang adabul masajid. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan tentang adabul masajid. Adab-adab di dalam masjid, di antaranya dilarang jual beli di masjid. Bahkan kalau seandainya masjid itu sudah dianggap atau terlihat seperti warung, seperti toko, kios, jadi haram hukumnya, bukan makruh lagi, haram. Nabi pernah melihat ada orang sedang berjualan di masjid, marah Nabi. Nabi tidak pernah mendoakan jahat kepada orang, tapi ketika melihat ada orang berjualan di masjid, Nabi langsung mengatakan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak melariskan daganganmu. Kenapa? Karena kamu salah tempat menjual dagangan di masjid. Hati-hati, makanya selektif.
Manggil orang itu yang selektif, yang membangun dan mendidik, bukan yang mengajak tidak benar. Jadi ingat, inti dari melaksanakan hari besar Islam, tabligh akbar atau mengisi majelis taklim di musalla-musalla, di masjid-masjid adalah agar kita sebagai jamaahnya, sebagai masyarakatnya mendapat faidah ilmu, kemudian diamalkan. Kalau hanya sekedar pelengkap acara saja, nggak ada manfaatnya. Musalla sana ada acara majelis setiap malam ini, musalla situ ada juga acara majelis setiap malam ini, masjid sana ada majelis setiap malam ini. Masa masjid kita tidak ada majelisnya? Jangan kalah, ayo kita adakan juga. Wah, lain sudah niatnya ini. Berarti hanya sekedar pelengkap saja. Nanti ustadznya membahas hukum agama, nggak boleh bicara kurang ajar di masjid, nggak boleh bicara ini karena haram, Nabi melarang. Jangankan bicara jorok, porno, bicara dunia saja dilarang, makruh, apalagi bicara yang nggak karuan misalnya di masjid. Sudah, dengar. Tapi karena itu hanya dibikin buat pelengkap acara saja, masuk telinga kanan, keluar nggak kiri, nggak diamalkan. Capek-capek gurunya ngajar nggak diamalkan. Kasihan waktu beliau. Ya, kasihan waktu beliau. Waktu beliau penting kadang-kadang. Duduk 1 jam kalau baca kitab mungkin 5 lembar, bahkan 10 lembar dapat itu. Berapa ilmu yang didapat itu. Jadi betulkan niat di dalam menghadiri majelis ta'lim, agar di samping bersahabat dengan ulama, dengan solehin, kita mengambil ilmu, mengambil istifadah dengan perkataan mereka dan dengan perbuatan mereka. Itu tujuan utamanya. Hari besar Islam kah, tabligh akbar kah, mi'raj, maulid, majlis, inti dari semuanya itu adalah at-ta'allum wa ta'lim. Makanya nawaitu ta'alluma wa ta'lim, itu niat pertama yang dipasang ketika kita menghadiri majelis ta'lim, majelis tausiah dan lain sebagainya. Apa kata Imam Abdullah Al-Haddad mengajari kita? Niat nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Tahu apa arti ta'allum dan ta'lim? Aku berniat belajar dulu niat, dan mengajar. Jangan dijadikan sebagai pelengkap acara saja. Sia-sia kalau niatnya seperti itu, nggak ada gunanya. Ibarat pohon itu nggak ada buahnya, tebang aja sudah pohon nggak ada buahnya.